مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nas'alullah an yamunna 'alaina bil ilmi nafi' wal amali shalih wa yaftah lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan kita halaman 14. Bab pertama bab yang berkaitan dengan tauhid. Kita sudah membahas dalil yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalil yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang dalil yang ketiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang dimana pada pertemuan lalu kita sudah menyinggung berkaitan dengan bahwasanya di antara konsekuensi kita mengaku bertauhid, ya kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat atau dalil yang keempat, yaitu wa'budullaha, qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu yang lain. Nah, di dalam bab ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, di sini ada dua keumuman. Keumuman yang pertama adalah wa la tusyriku bihi. Nah, artinya apa? Umum dari jenis syiriknya. Nah, umum dari sisi jenis kesyirikannya. Bahwasanya kita tidak boleh berbuat syirik dengan semua jenis kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik asghar, baik itu syirik yang kecil ataupun syirik yang besar. Kemudian keumuman yang kedua adalah kata-kata syai'a. Di sini umum dari sisi tandingannya. Jadi syai'an di sini artinya umum dari sisi tandingannya. Tidak boleh kita berbuat syirik kepada apapun itu. Ya, tidak boleh kita membuat tandingan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama wala tusyriku bihi, di sini artinya apa? Tidak boleh berbuat syirik dengan semua jenis kesyirikan, yaitu syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi, syirik yang zahir dan seterusnya. Kalau yang kedua, keumuman yang kedua itu dari kata-kata syai'an. Syai'an di sini nakirah yang menunjukkan keumuman. Keumuman di sini dari semua, ya, umum dari semua tandingan-tandingan yang dijadikan tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti ada orang yang menyembah, ya, pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin. Semua jenis, ya, tandingan ini, ya, tidak boleh, tidak diperbolehkan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan atau dalil yang kelima. Dalil yang kelima, qala Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqqi dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Dalil yang kelima ini termasuk daripada wasiat sebagaimana yang disebutkan di dalil yang keenam. Sebagaimana yang disebutkan di dalil yang keenam. Disebutkan dalam 3 ayat ini ada kurang lebih sekitar 10 wasiat. 9 atau 10 wasiat. Nah, di sini dikatakan, katakanlah wahai Muhammad, marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan kepada kalian oleh Rabb kalian. Yaitu yang pertama adalah, berarti ayat ini mengandung apa? Mengandung daftar-daftar atau hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daftar-daftar sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena Nabi itu di antara tugasnya adalah mubasysyira wa nadhira atau munzira. Basyira wa nadhira, yaitu datang dengan kabar gembira dan datang dengan peringatan. Nah, di 3 ayat ini ya Rasulullah ya datang dengan apa? Datang sebagai munzir atau nadhiron, sebagai pemberi peringatan. Jadi seorang dai itu harus seimbang antara memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Ya, harus seimbang antara berbicara tentang surga dan juga berbicara tentang neraka. Tidak melulu kabar gembira terus. Ya. Seorang dai kalau dakwahnya kabar gembira terus, itu tidak seimbang namanya. Dan tidak melulu seorang dai, ya misalnya dakwahnya tentang neraka terus menerus. Nah, berarti itu tidak seimbang. Jadi, ya selayaknya seorang dai ya di dalam dakwahnya itu mencakup 2 hal ini. Ya, berbicara tentang basyira, busyra, berbicara tentang kabar gembira dan juga tidak lupa untuk memberikan peringatan. Nah, harus seimbang antara apa? Roja dan khauf, antara harapan dan rasa takutnya. Nah, di sini yang pertama, sesuatu yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nomor 1 sesuatu yang paling diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah janganlah kalian berbuat syirik kepadanya, yakni kepada Allah sedikit pun. Nah, jadi ini syahid. Bahwa siapa yang benar-benar bertauhid, siapa yang mengaku bertauhid, hendaknya dia tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an, meskipun itu sedikit. Jadi yang benar-benar memurnikan tauhidnya artinya dialah orang-orang yang tidak berbuat syirik dan menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau kita memperhatikan larangan-larangan atau sesuatu yang diharamkan di sini, ya semuanya itu bersifat larangan kecuali yang nomor 2 ini. Ya, yang nomor 2 ini tidak dikatakan janganlah engkau durhaka. Jadi bukan berbentuk larangan tetapi berbentuk perintah. Di sini dikatakan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, bukan janganlah berbuat durhaka. Ya, padahal di sini judulnya ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum, sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Makanya di sini marilah kubacakan kepada kalian apa yang diharamkan. Apa yang diharamkan. Maka sesuatu atau daftar-daftar yang diharamkan ini semuanya janganlah kecuali yang nomor 2. Kecuali yang nomor 2 ini tidak dikatakan janganlah, tetapi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi jangan sampai, kenapa ya? Karena jangan sampai ada yang memahami bahwasanya ya yang penting kita tidak durhaka. Bukan
Tidak cukup hanya sekedar itu. Bahkan kita harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Tidak cukup kita misalnya, yang penting saya tidak membentak orang tua, saya tidak melanggar perintahnya seperti itu. Ya tidak, kita juga harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, dan ini kita sudah bahas tentang orang tua di pertemuan yang lalu. Kemudian yang ketiga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Nah, ini dosa-dosa besar. Yang ketiga yaitu janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut jatuh miskin. Jadi kenapa ada orang yang membunuh anaknya? Ya, maksudnya aborsi. Atau ketika dia lahir masih bayi dibunuh. Kenapa? Karena dia tidak mampu membiayai. Karena dia takut rezeki. Nah, karena anaknya itu ya menurut dia ya menghabiskan rezekinya. Padahal Allah di sini mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bukan kalian yang memberi rezeki kepada anak kalian. Yang memberikan rezeki adalah Allah. Wa ma min dabbatin, ya tidak ada hewan melata kecuali alallahi rizquha. Kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jangankan manusia, hewan melata, hewan yang najis, hewan yang beracun, semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai manusia yang telah dimuliakan Allah, walaqad karramna bani Adam, yang dimana kita telah dijadikan khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang telah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang telah memuliakan kita dari semua makhluk, ya, yang telah memberikan kita akal pikiran. Mengapa kita menurunkan derajat kita sebagai manusia yang telah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, yang telah dimuliakan Allah, yang telah dipilih untuk menjadi khalifatullah sebagai khalifah di muka bumi ini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kenapa kita ya menurunkan derajat kita ini sebagai manusia di bawah derajat hewan-hewan yang melata? Ya, sedangkan hewan-hewan melata saja ya telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita manusia masih meragukan rezeki kita? Ya, maka ada seorang ulama berkata bahwasanya menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya selalu berbicara ketika ada orang yang mungkin merobek mushaf, kemudian dia menghina Rasulullah, kemudian dia mungkin meludah di masjid. Ya, bukan tentang itu saja. Tetapi kita ya sebagai kaum muslimin, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ragu kita besok makan apa, sebenarnya itu sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, kita ragu besok kita minum apa, besok kita bisa makan apa, itu sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menghina Allah bahwa Allah itu tidak menjamin rezeki. Kita menuduh Allah bahwa dia bukan Ar-Razzaq, dia bukan Maha pemberi rezeki. Jadi kita ragu dengan rezeki di hari esok, ya, itu sama saja kita sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini dikatakan karena takut jatuh miskin. Nah, tapi ya, sekarang bukan hanya persoalannya karena takut jatuh miskin. Banyak orang yang aborsi. Kalau kita buka ya berita-berita berapa banyak bayi-bayi yang dibunuh tanpa dosa, berapa banyak ya wanita-wanita yang menggugurkan kandungannya, ibu-ibu menggugurkan kandungannya ya. Salah satu sebabnya adalah ya karena ternyata bayi ini tidak memiliki ayah yang sah ya, hamil di luar pernikahan yang sah, banyaknya perzinahan, akhirnya apa, di mana-mana aborsi dan aborsi, membunuh bayi-bayi yang ada di dalam janin. Nah, dan ini termasuk dosa besar. Nah, jadi disebutkan dalam suatu riwayat ada dua orang bersaudara, yang satunya belajar menuntut ilmu, yang satunya itu bekerja, mencari nafkah dan membiayai saudaranya yang menuntut ilmu. Nah, ketika ditanya, ya pekerjaannya ini apa? Dia mengatakan,
ya, mencari rezeki untuk diberikan kepada saudaranya yang menuntut ilmu, yang fokus menuntut ilmu. Nah, maka dikatakan kepadanya, la'allaka turzaku bi. Boleh jadi rezeki yang antum sekarang dapatkan dan Allah mudahkan rezekimu itu boleh jadi karena saudaramu yang menuntut ilmu. Zohirnya yang mencari rezeki itu adalah saudaranya yang satu. Tetapi Allah mudahkan rezekinya karena dia membiayai, ya, memberikan rezeki ini kepada sebagian rezekinya kepada saudaranya untuk fasilitas menuntut ilmu. Jadi selalunya kita itu jangan melihat kepada yang zohir-zohir, yang nampak-nampak. Terkadang ya ada rezeki yang datang kepada kita atau rezeki kita dilancarkan oleh Allah, terkadang itu ya karena kita telah membantu orang lain. Karena kita telah memudahkan urusan orang lain. Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Ya. Kalau kita selalu menolong orang lain, boleh jadi ya kita juga sering mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kalau dia tidak membiayai saudaranya ini untuk menuntut ilmu, boleh jadi rezekinya tidak lancar. Ya, tetapi karena dia biayai, maka para orang tua yang membiayai anaknya, boleh jadi rezekinya itu lancar disebabkan karena dia membiayai anaknya untuk menuntut ilmu. Jadi pada hakikatnya benar secara zahirnya seorang ayah itu yang mencari nafkah. Tetapi pada hakikatnya yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Jadi jangan sampai kita takut ya memiliki anak yang banyak dalam tanda kutip ya karena alasannya tidak mampu membiayai. Karena alasannya tidak mampu membiayai. Itu kita sudah ikut campur namanya. Ikut campur dengan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngaku-ngaku yang memberikan rezeki. Padahal Allah mengatakan, nahnu narzukukum. Ya. Kalian sendiri pun yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sendiri pun sebagai seorang ayah atau kepala keluarga, ya, kita ditanggung rezekinya. Bagaimana kita mengaku bahwa kitalah yang memberikan rezeki kepada anak kita. Nah, padahal kita sendiri pun bukan kita yang memberikan rezeki untuk diri kita. Tetapi itu karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tentunya lewat jalur ijtihad, ikhtiar bekerja. Tetapi yang memberikan Allah. Nah, maka jangan kita mengaku-ngaku apa yang tidak kita kerjakan. Nah, ya secara hukum zahir sebab akibat ya boleh-boleh saja kita mengatakan saya yang membiayai itu, tapi secara keyakinan itu tidak boleh. Secara keyakinan kita bahwa yang memberikan rezeki kepada anak-anak istri kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ya semenjak kita berada di dalam kandungan ya semuanya sudah ditentukan. Bikat bi rizkihi. Ya sudah dicatat ini rezekinya sekian dan kita tidak bakalan meninggal dunia sampai semua rezeki kita ini kita makan. Kita tidak bakalan meninggal dunia sampai ya semua nasi yang telah ditetapkan kepada kita ya. Kalau masih ada sebutir nasi ya yang itu telah dicatat sebagai rezeki kita, kita tidak bakalan meninggal sampai sebutir nasi ini telah kita makan. Atau seteguk air ya. Kita tidak bakalan meninggal sampai kita meneguk air tersebut. Kapan kita meninggal? Ketika rezeki kita habis. Ketika rezeki yang ditetapkan untuk kita di dunia ini habis, maka ketika itulah kita meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Nah, jadi ini tentang tauhid ini, tentang tauhid bahwa kita harus yakin bahwa yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena usaha kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kecerdasan kita semua. Kemudian yang keempat adalah janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa yang dimaksud perbuatan keji di sini? Ya, secara umum, tapi secara khusus yang dimaksud dengan perbuatan keji adalah perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Selalu perbuatan zina ini, ya dosa zina ini disebutkan dengan perbuatan yang sangat keji. Bahwa hati kita yaitu menolak zina itu.
kita semua tahu, ya, hati yang murni, hati yang masih bersih, tahu bahwa perzinahan itu adalah sesuatu yang tercela, sesuatu yang keji, sesuatu yang buruk, yang tidak diterima oleh hati-hati yang masih bersih. Hati-hati yang masih murni, hati-hati yang masih berada di atas fitrahnya. Itu tidak mungkin kita menerima. Makanya ketika ada salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah saya berzina. Ketika para sahabat yang lain mendengar, maka mereka menghardik. Kok bisa? Kenapa mereka para sahabat yang lain menghardik? Ya karena perbuatan zina itu ya buruk, keji secara fitrah. Nah, maka mereka menghardik. Kok bisa engkau meminta izin untuk melakukan perbuatan yang keji, yang jelas-jelas itu perbuatan yang buruk. Nah, tetapi tentunya Rasulullah dengan hikmahnya, ya dengan hikmah, ya, dia tidak langsung menghardik, ya, tidak langsung menghakimi, dan tidak langsung memarahi. Bahkan dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan dengan penuh hikmahnya, ya, memanggil, ya, dekatkanlah seorang tersebut. Ya, ketika dia mendekat, maka Rasulullah tidak marah. Ya, dengan tenang Rasulullah bertanya, "Maro'yuka, ya, bagaimana pendapatmu kalau ibumu yang dizinahi? Bagaimana pendapatmu, ya, kalau saudari perempuanmu yang dizinahi? Bagaimana pendapatmu kalau anak perempuanmu itu yang dirampas kehormatannya misalnya?" Maka dengan seperti itu, apakah engkau ridho? Maka dia mengatakan, tentunya saya tidak ridho kalau ada orang yang berzina dengan ibu saya. Kalau ada orang yang berzina dengan istri saya. Laki-laki mana yang ridho melihat istrinya berzina dengan, ya, lelaki yang lain? Ayah mana, ya, yang ridho melihat anak perempuannya yang dibesarkan, ya, bertahun-tahun, kemudian, ya, ketika dia sudah besar, ya, tiba-tiba dirampas kehormatannya oleh lelaki yang lain? Maka dia mengatakan, saya tidak bakalan ridho. Kemudian Rasulullah memberikan penjelasan bahwa kalau engkau berzina, ketahuilah bahwa perempuan itu adalah ibu dari orang lain. Kalau engkau berzina dengan perempuan, ketahuilah bahwa boleh jadi, ya, perempuan itu adalah istri dari orang lain. Boleh jadi itu adalah anak perempuan dari orang lain yang mempunyai ayah. Sebagaimana engkau tidak ridho diperlakukan seperti itu, maka janganlah engkau perlakukan hal itu, hal yang sama dengan orang lain. Maka dengan seperti itu, dengan tenangnya Nabi menjelaskan, maka dia, ya, ternyata menerima dakwahnya Rasulullah, dan akhirnya apa? Akhirnya dia juga taubat dari perzinahan. Dia masuk Islam, dia taubat dari perzinahan. Itulah namanya dakwah bil hikmah. Tidak selalu marah-marah, mengkafirkan, ya, memponis salah dan seterusnya. Ya, bil hikmah. Bil hikmah, dengan penuh hikmah. Nah, artinya apa? Asyahid di sini, dosa besar adalah yaitu syirik. Ma zahara, baik itu bukan syirik. Dosa zina, baik itu yang nampak, yang dilakukan secara terang-menerang, atau wama baton, ya, atau apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi di rumahnya. Nah, itu juga termasuk dosa besar. Nah, perbuatan keji ini mencakup baik itu, ya, antara laki-laki dan perempuan ataupun sesama jenis yang biasa kita kenal LGBT, yaitu lebih parah daripada perzinahan. Itu lebih parah daripada perzinahan. Kalau berzina itu hukumnya 2. Ya, tergantung. Kalau dia sudah menikah, kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam, ditanam di tanah, ya, setengah badan seperti ini, kemudian dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Itu hukuman bagi pelaku zina yang dia sudah menikah tetapi masih berzina. Kalau pemuda yang belum nikah kemudian dia berzina, itu hukumannya fajliduhum mi'ata jalda. Dicambuk 100 kali. Wazaniyatu wazani, ya. Kalau ada perempuan dan laki-lakinya dicambuk 100 kali. Kalau dia belum menikah dan dia berzina, lebih ringan. Tapi kalau sudah menikah, dirajam. Kenapa? Ya sebenarnya kalau pemuda ya masih ringan. Kenapa? Karena mungkin dia belum tahu dan belum ada, ya, tempat yang halal. Maka dia berzina, maka dicambuk. Nah, tetapi ini yang sudah menikah, ya dia sudah ada yang halal di rumah. Kenapa masih cari yang haram? Berarti tabiatnya memang buruk. Tabiatnya memang
buruk. Maka ini hukumannya lebih berat, dirajam. Kalau sesama jenis LGBT, nah, maka ini kesepakatan para ulama dibunuh. Dibunuh. Tapi yang berbeda, yang menjadi bagaimana cara membunuhnya? Bagaimana cara membunuhnya? Ada yang mengatakan dengan dilempar dari bangunan yang tinggi, dijatuhkan. Ada yang mengatakan dengan api dibakar. Ada yang mengatakan dipenggal kepalanya dengan pedang dan seterusnya. Nah sampai hari ini ya, kita banyak melihat ya, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan yang mengatakan ya, pemerintah tidak usah ikut campur. Ini kan hak individu. Masa hak asasi manusia? Masa pemerintah ikut campur tentang urusan kasur orang lain? Yang penting kan tidak mengganggu. Yang penting kan tidak mengganggu. Ya, kenapa? Berarti kalau seperti ini, semua kejahatan itu bisa dilakukan di dalam kamar kita. Mau sabu-sabu, mau narkoba, yang penting di dalam kamar. Ya tidak seperti itu. Kenapa? Meskipun itu tidak mengganggu, tetapi pada hakikatnya, kalau di dalam keyakinan kita, bahwa segala maksiat yang ada itu bisa mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semua maksiat, kalau ada maksiat di kampung itu dan tidak ada yang menegurnya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu salah satu tanda bahwa kampung itu cepat atau lambat akan ditimpa dengan musibah-musibah. Akan datang azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah larangan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Nah, jadi haram kita membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Jadi tidak boleh. Ini termasuk dosa yang sangat besar, menumpahkan darah, tawuran kiri kanan, ya, membunuh. Ya, satu nyawa dari seorang muslim yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu jauh lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Kalau ada yang menghancurkan Ka'bah, maka seluruh dunia akan marah. Ya kan? Kalau ada yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa? Ya karena itu adalah kiblat bagi seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau kita misalnya diberikan pilihan untuk menghancurkan Ka'bah atau membunuh seorang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka kita harus memilih untuk Ka'bah ini dihancurkan. Karena kenapa? Karena satu nyawa dari seorang muslim itu jauh lebih mulia daripada kehormatan Ka'bah. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika berhadapan dengan Ka'bah. Ya Ka'bah ar-Rahman, wahai Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, ma ajmalaka wa ma abhaka, kamu wa ma a'zamaka. Nah, sungguh engkau telah ya sangat mulia, sangat indah. Tetapi ketahuilah, ya kehormatan seorang muslim jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Nah, jadi artinya apa? Ya Ka'bah yang dimana kita hormati Ka'bah ini masing-masing kaum muslimin menghormati Ka'bah ini seluruh dunia. Tetapi ya jangankan satu nyawa ya. Sekarang kita menyaksikan betapa banyak ya nyawa saudara-saudari kita di Palestina. Ya, jangankan bukan satu, ya, tetapi ribuan, berapa banyak anak-anak kecil yang dibunuh. Ya, bahkan kita selalu katakan bahwa darah kaum muslimin lebih murah daripada darah ayam potong yang ada di pasaran. Ya, kenapa? Salah satu sebabnya karena kita lemah. Apa salah satu penyebab kita lemah? Ternyata kita dapati salah satu penyebab terbesarnya. Kenapa kaum muslim ini hanya bisa menyaksikan saudara-saudaranya ditindas siang dan malam ya, tanpa kita melakukan apa-apa? Salah satu sebabnya adalah fatafshalu fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Sebabnya ternyata karena kita sibuk berpecah belah, hanya urusan perbedaan pendapat yang biasa, yang dimana ulama itu berbeda pendapat, kita sibuk di situ sehingga kita apa? Sering bertikai, sering memaki yang berbeda, tidak ada persatuan.
ya di tubuh kaum muslimin ini hingga apa? Wa tadhhabari hukum, sehingga kekuatan kita hilang. Kekuatan kita tidak ada. Energi kita habis digunakan untuk ya memponis sana, ini salah, ini bid'ah, ini bid'ah. Padahal itu masih ranah perbedaan para ulama. Inilah yang menyebabkan kita, makanya saya selalu mengangkat ya materi ini ya, karena ya, yang kami pahami bahwa sebab saudara kita dibantai dan kita tidak berkutik ya, dan tidak bisa melakukan perlawanan, itu sebabnya karena kita, kekuatan kita, energi kita habis digunakan untuk ya menghakimi saudara kita sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kemudian di sini dengan cara yang benar. Apa yang cara yang benar itu? Membunuh tapi dengan cara yang benar. Contohnya seperti jihad. Nah, itu boleh dengan cara yang hak, dengan cara yang hak. Apalagi seperti kisos. Apa itu kisos? Ya hukuman. Pemerintah mengkisos. Ada orang yang membunuh kemudian dikisos. Nah, dikisos. Kemudian dikisos. Ini dibunuh. Tapi ini dengan cara yang hak sesuai syariat. Apa itu yang hak? Sesuai syariat, sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berzina dan dia muson, dirajam, itu dibunuh. Tetapi itu hak. Jadi yang merajam itu tidak berdosa. Nah, ada orang yang liwat LGBT kemudian dibunuh. Ketika dibunuh, itu dengan cara yang hak juga. Tetapi bukan semua masyarakat ya main hakim sendiri. Ya, harus tetap diserahkan kepada pemerintah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka dewasa. Janganlah mendekati harta anak yatim. Nah, makan saja, mendekati saja jangan, apalagi makan. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, dengan cara tidak hak, dengan cara yang tidak dianjurkan dan disyariatkan, maka dia sama saja memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Maka ya mengasuh anak yatim itu sangat dekat dengan surga, bahkan sangat dekat dengan Nabi yang dapat mengantarkan kita ke bertemu dengan Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatimi kahatain. Seperti ini derajat orang yang menyantuni, menyayangi anak yatim seperti dua tangan ini. Artinya sangat dekat, sangat dekat. Ini tidak mungkin berjauhan. Ini tidak mungkin berjauhan. Nah, kemudian, tetapi jangan lupa kalau menyantuni, mengasuh anak yatim tanpa ilmu itu juga bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam lembah-lembah neraka. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Sesungguhnya ya orang yang memakan harta anak yatim secara tidak benar, sungguhnya dia sama saja memasukkan api neraka masuk ke dalam perut-perutnya. Nah, kemudian disebutkan juga di dalam surah Al-Fajr. Nah, kalla balla tukrimunal yatim. Di situ disebutkan ketika ada seseorang ya idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Terus dilanjutkan. Di sini orang mengatakan, ada seorang mengatakan, ya ketika dia diberikan nikmat, dia mengatakan Allah telah memuliakanku. Kemudian ketika rezekinya tidak lancar, dia mengatakan Allah telah menghinakanku. Jadi kalau dapat nikmat dia mengatakan Allah memuliakanku. Kalau rezekinya tidak lancar dia mengatakan Allah menghinakanku. Rabbi ahanan, menghinakanku. Allah jawab, kalla balla tukrimunal yatim. Ternyata salah satu sebab rezeki kita itu tidak lancar karena kita tidak memuliakan anak-anak yatim. Sebab kita tidak ya mendapatkan rezeki yang lancar, ya, rezeki yang berkah. Salah satu sebabnya kalla balla tukrimunal yatim, karena kita tidak menyantuni anak-anak yatim. Ya.
Maka sekali lagi, siapa yang menyantuni anak yatim, siapa yang mengasihi anak yatim, boleh jadi itu menjadi penyebab rezekinya itu lancar. La'allaka turzaqu bihi. Semoga ya, boleh jadi rezeki yang kita dapatkan ya boleh jadi hasil karena kita menyantuni anak-anak yatim. Dan boleh jadi rezeki kita tidak lancar, boleh jadi karena kita tidak pernah melihat kondisi anak-anak yatim. Kita tidak pernah mengasihi mereka, kita tidak pernah menyantuni mereka. Ya, boleh jadi itu penyebab terbesar kenapa selama ini rezeki kita itu tidak lancar. Bukan karena Allah menghinakan kita, tapi karena kita tidak memuliakan anak yatim. Nah, jadi ya, ini terkhusus di sini ya, terkhusus di sini ya. Kalau ada yang goni, yang mengurusi anak yatim, jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Jangan berhenti untuk menuntut ilmu. Karena mengurusi anak yatim itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Karena dia antara surga dan neraka tadi. Kita sebutkan antara surga dan neraka. Kalau dia dengan ilmu mengurusnya dan dilaksanakan, diurus dengan mengamalkan ilmu yang didapatkannya, maka insya Allah dia akan menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa kafilul yatim, seperti ini di dalam surga. Maka orang-orang yang telah berilmu, yang mengurusnya itu niatnya, ya semoga saya mengurus anak-anak yatim ini, semoga ini menjadi wasilah saya masuk ke dalam surga Firdaus dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang mengurusi anak yatim tanpa ilmu, atau dia punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka dia hanya ingin mengambil keuntungan, ya, mengambil sumbangan dari sini dan sana, tapi untuk kekayaannya, maka ini adalah yakuluna zulman. Ini adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ini sama saja dia memasukkan api neraka masuk ke dalam perutnya. Jadi hati-hati yang mengurusi anak yatim, ya, yang ikut mengurusi anak yatim harus dengan ilmu. Semoga ya ini menjadi wasilah untuk berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, faman kana goniyan falyasta'fif. Kalau yang mengurusi itu orang kaya, maka tidak usah ngambil. Maka tidak usah ngambil harta anak yatim. Wa man kana fakiran, tetapi siapa yang fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh ngambil tetapi dengan cara yang ma'ruf. Apa itu cara yang ma'ruf? Ya sesuai dengan, misalnya kalau misalnya dia kerja, ada gajinya, ya di luar seperti ini, misalnya kalau 1 juta, ya standarnya seperti itu, maka ngambilnya juga 1 juta, jangan ngambilnya 2 juta. Mentang-mentang dia pengurus, dia yang ngatur gaji, akhirnya gajinya dibanyak-banyakan, ya, ditambah seperti itu, tapi tidak sesuai dengan yang ada. Falyakul bil ma'ruf, apa artinya? Kalau anak-anak itu makannya tempe, makannya juga tempe. Anak-anaknya makannya kerupuk, maka pengasuhnya juga makannya kerupuk. Jangan sampai anak-anak makan kerupuk, pengasuhnya ayam panggang, misalnya nasi padang, padahal anak-anaknya hanya kerupuk. Falyakul bil ma'ruf, sesuai yang mereka makan, itulah yang dimakan juga oleh pengasuhnya. Jangan sampai anak-anak makan seadanya, ya pengasuhnya makannya di resto. Makannya di resto. Nah, na'udzu. Ini tidak ma'ruf namanya. Tidak ma'ruf. Nah, kita selesaikan sedikit lagi. Nah, kemudian di antara yang diharamkan juga adalah sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Ini termasuk ketika berdagang. Jangan sampai kita mengurangi, ya. Jangan sampai kita mengurangi takaran. Nah, at-tajirus shodiq, pedagang yang shodiq itu nanti akan dikumpulkan bersama para ulama, para anbiya. Nah, at-tajirus shodiq. Jadi sebenarnya tujuan kita berdagang itu sebenarnya tujuan kita berdagang itu bagaimana kita berdagang, bukan untung rugi dulu. Sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata akhirat, berdagang itu bukan gimana untung rugi. Ya itu tetap ada. Tetapi tujuan dan pondasi utama kenapa kita berdagang, yang pertama adalah kita berdagang supaya kita bisa dikumpulkan dengan para anbiya. Tapi dengan syarat berdagangnya dengan cara yang jujur, jangan mengurangi takaran.
Kalau modalnya sekian, jangan modalnya 5.000, jangan katakan modalnya 10.000. Katakan dengan jujur, at-tajirus shaduq, at-tajir, seorang pedagang yang jujur, nah, itu akan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam surga dan akan dikumpulkan bersama para anbiya dan para ulama. Terserah nanti dia rugi dan untung, itu nanti bonus aja dari Allah. Kalau dia untung berarti bonus. Tetapi hadap tujuan utama kita berdagang, bagaimana berdagang ini menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Bagaimana berdagang ini kita niatkan bahwa Rasulullah dahulu juga pernah berdagang. Saya berdagang karena Rasulullah berdagang. Karena saya cinta dengan Rasulullah. Seperti itu kan enak. Saya berdagang untuk memudahkan orang lain, untuk membeli kebutuhannya, ya, memfasilitasi seperti itu. Jadi itu tujuan kita berdagang. Nah, adapun nanti untung dan rugi, ya tentunya kita mau untung, tetapi bukan itu yang menjadi landasan ya utama kita, niat utama kita untuk berdagang. Nah, itulah pedagang yang hakiki, untuk membantu orang lain dan seterusnya. Nah, maka jangan sampai kita mengurangi timbangan. Kemudian setelah itu, kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kemudian apabila kalian berkata, hendaklah berlaku adil walaupun kepada kerabatmu. Jadi kalau berkata, jangan kita zalim, Kemudian penuhilah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah wasiat-wasiat yang dicantumkan di dalam surah Al-An'am 151 sampai ayat 153 ini. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Jadi semuanya ini tujuannya supaya kita bertakwa. Inilah dzalikum wasaqum, inilah wasiat-wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum.